Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Saya akan melanjutkan untuk materi dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Kali ini akan saya bahas tentang metode EDAS. Singkatannya adalah Evaluation Based on Distance from Average Solution. Nah, ini kita singkat metode EDAS. Metode Evaluation Based on Distance from Average Solution, atau kita singkat dengan EDAS, mungkin lebih enak menyebutnya, diperkenalkan oleh Keshavarsky Ghorabay ya pada tahun 2015 untuk menangani masalah multi kriteria decision making atau MCDM. Nah, ini saya ambil dari jurnalnya Mishra dan kawan-kawan di tahun 2020. Jadi ini termasuk kategori metode yang baru untuk menangani masalah multi kriteria decision making. Jadi selama ini untuk SPK itu ada MCDM dan MADM, multi atribut sama multi kriteria. Kemudian dari jurnalnya Ghorabay et al. Dan kawan-kawan, ini yang memperkenalkannya, dia menyampaikan bahwa metode EDAS menggunakan solusi rata-rata untuk penilaian alternatif dengan cara menghitung jarak rata-rata positif atau PDE. Ya, nanti akan kita bahas apa itu PDE, dan jarak rata-rata negatif atau NDE. Jadi metode ini yang membedakan dengan metode yang lain, bahwa metode ini menggunakan solusi rata-rata untuk penilaian alternatif dengan cara apa? Dengan cara menghitung jarak rata-rata positif dan jarak rata-rata negatif. Nah, ketika kita bicara soal ini, nanti akan berkaitan dengan kriteria benefit dan kriteria cost, atau kriteria keuntungan dan kriteria biaya. Berikutnya dari jurnalnya Pamuchar dan kawan-kawan di tahun 2022 menyatakan bahwa metode EDAS sangat berguna ketika kriteria yang bertentangan harus dipertimbangkan, yaitu kriteria benefit dan kriteria cost. Kemudian metode ini stabil ketika berbagai kriteria bobot digunakan. Jadi dia bisa dikategorikan stabil apabila berbagai kriteria bobot digunakan. Kemudian di jurnal ini juga menyampaikan metode ini konsisten dengan metode lain. Nah, ini sudah dilakukan pengujian, tentunya metode-metode dari sistem pendukung keputusan. Berikutnya dari jurnalnya Biswas dan kawan-kawan di tahun 2022 menyampaikan bahwa hasil akhir pengambilan keputusan multi kriteria berdasarkan pada skor penilaian appraisal score atau AS tertinggi untuk mendapatkan pilihan terbaik dari semua alternatif. Jadi nanti hasil akhirnya ini kita akan menghitung nilai appraisal score ya, atau AS ini. Ya, jadi nanti nilai tertinggi yang menjadi alternatif terbaik. Untuk tahapan metode EDAS ada 7. Ini lumayan ya untuk tahapannya. Yang pertama adalah pembentukan metrik keputusan. Nanti disimbolkan dengan huruf X ya. Kemudian yang kedua, menentukan solusi rata-rata. Simbolnya adalah AV. Kemudian yang ketiga adalah menentukan jarak positif atau negatif dari rata-rata, PDE atau NDE. PDE untuk positif, NDE untuk negatif. Kemudian yang keempat, menentukan jumlah terbobot dari PDE atau NDE. Nanti simbolnya adalah SP atau SN. Berikutnya,
Tahap kelima adalah normalisasi nilai SP atau SN. Dinormalisasi di yang tahap 4. Nanti disimpulkan oleh NSP atau NSN. Kemudian yang keenam adalah menghitung skor penilaian AS tadi ya sudah saya bahas. Baru langkah yang ketujuh adalah perankingan alternatif. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tahapan metode EDAS. Nah, yang pertama pembentukan metrik keputusan atau X. Jadi pada metrik keputusan baris itu menunjukkan alternatif ya, baris ini menunjukkan alternatif, kemudian kolom itu menunjukkan kriteria. Metrik keputusan menunjukkan kinerja dari masing-masing alternatif terhadap berbagai kriteria. Ini sama ya dengan metode-metode sebelumnya. Pembuatan metrik keputusan, yaitu baris ini adalah untuk menunjukkan alternatif, kolom ini untuk menunjukkan kriteria. Nah, ini M itu alternatif, N itu adalah kriteria. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah menentukan solusi rata-rata atau average solution AV. Nah, untuk penentuan solusi rata-rata ini sesuai dengan kriteria yang ditentukan menggunakan persamaan seperti ini. AV J kecil sama dengan sigma M di mana I sama dengan 1 XIJ dibagi M. AVJ ini adalah solusi rata-rata. Untuk mencari solusi rata-rata itu adalah sigma MI sama dengan 1, berarti penjumlahan. XIJ itu adalah nilai kriteria dari alternatif, M itu alternatif. Jadi nanti dibagi sebanyak jumlah alternatif. Alternatifnya ada berapa? Tahapan yang ketiga yaitu menentukan jarak positif atau negatif dari rata-rata. Ya. Jadi PDE ini jarak positif dari rata-rata, kemudian NDE ini adalah jarak negatif dari metrik rata-rata. Nah, untuk penentuan PDE dan NDE ini dibedakan berdasarkan kriteria benefit dan kriteria cost. Ya. Jika kriteria benefit, ya rumusnya adalah jarak positif dari metrik rata-rata sama dengan maksimum ya 0, nanti dicari nilai maksimumnya dari 0 ya XIJ dikurangi AVJ dibagi AVJ. Ini untuk kriteria benefit ya. Kalau kriteria cost rumusnya adalah maksimum ya 0 kemudian dibandingkan dengan AVJ dikurangi XIJ dibagi AVJ. Kalau ini termasuk kriteria cost. Jadi di sini hanya dibalik ya. Kalau kriteria benefit, AVJ-nya dikurangi di belakang. Kalau kriteria cost, ini AVJ-nya ada di depan. Nah, kemudian untuk menghitung jarak negatif dari metrik rata-rata atau NDE, ini dibedakan menjadi dua berdasarkan kriteria benefit dan kriteria cost. Ya. NDE IJ sama dengan maksimum 0, AVJ dikurangi XIJ untuk kriteria benefit, kemudian untuk kriteria cost 0, XIJ dikurangi AVJ dibagi AVJ. Jadi hanya dibalik ya, dibalik dari PDE menuju ke NDE. Nah, di sini yang menarik bahwa nanti dicari nilai maksimum, ya nilai maksimum perbandingannya adalah dengan nilai 0 ini, ya 0 ini. Jadi berapapun nilainya ini nanti dibandingkan dengan 0 atau dicari nilai maksimumnya dari 0, nilai tertinggi ya atau nilai tertinggi. Tahapan yang keempat yaitu menentukan jumlah terbobot dari PDE atau NDE. Jadi pada tahap ini kita menentukan jumlah terbobot. Ya. Ketika ada kata terbobot ini biasanya nanti dikalikan dengan bobot. Nah,
Nah, ini rumusnya. SPI sama dengan sigma N di mana J sama dengan 1, WJ bobot ya dikalikan dengan PDE IJ. Ini hasil dari tahap yang ketiga ya, hasilnya di sini. Kemudian untuk mencari terbobot dari yang SNI rata-rata negatif ya, sigma N di mana J sama dengan 1, WJ dikalikan NDE IJ. Nah, ini untuk menentukan jumlah terbobot dari PDE. Nah, nilai SPI dan SNI ini adalah jumlah terbobot dari PDE dan EDE untuk setiap alternatif ke I. Jadi nanti dihitung berdasarkan alternatif. Tahap yang kelima adalah normalisasi nilai. Tahap yang keempat ya, tadi SP SN ini dinormalisasikan ya, simbolnya adalah NSP atau NSN. Untuk menghitung nilai normalisasi dari SP dan SN untuk semua alternatif, persamaan berikut ini. NSPI sama dengan SPI ya, dibagi nilai maksimum dari SPI. Kemudian untuk NSNI sama dengan 1 dikurangi SNI dibagi nilai maksimum dari SNI. Berikutnya untuk tahapan ke-6 yaitu menghitung nilai skor penilaian atau AS. Jadi menghitung nilai appraisal score penilaian dengan persamaan seperti ini. Skor penilaian sama dengan ASI sama dengan setengah dalam kurung NSPI ditambahkan dengan NSNI. Berikutnya di tahap ke-7 adalah rankingan alternatif. Nah, jadi SPK itu outputnya adalah rankingan. Nanti yang digunakan di sini adalah nilai yang tertinggi. Itu menunjukkan alternatif yang terbaik. Nah, mungkin untuk lebih memperjelas, seperti biasa kita masuk ke dalam sebuah contoh supaya kita bisa mengimplementasikan dari rumus-rumus dari tahapan metode EDAS. Nah, contoh yang saya gunakan ini sama ya, sama seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin ya. Jadi contoh ini yang sering saya gunakan supaya kita bisa lebih mudah dalam memahami untuk perhitungannya. Nah, posisi yang dibutuhkan hanya 2 orang. Kemudian kriteria di sini ada 5 dari mulai pengalaman kerja. Kriteria nanti simbolnya adalah C1. Kemudian pendidikan, kemudian usia, status perkawinan, sama alamat. Nah, ini masing-masing kriteria nanti untuk C1 adalah benefit, C2 benefit, C3 benefit, C4 cost, dan C5 cost. Nah, ini sudah pernah saya bahas di metode-metode sebelumnya. Nanti kalau saudara masih bingung kenapa kok pengalaman kerja benefit, pendidikan kok benefit, alamat kok cost, nanti saudara bisa melihat video saya tentang metode SAW. Untuk pembobotannya, kriteria C1 0,3, C2-nya adalah 0,2, C3-nya adalah 0,2, C4-nya adalah 0,15, C5-nya adalah 0,15. Sehingga bisa dipastikan jumlah seluruh bobot adalah 1 atau sigma W sama dengan 1. Jadi untuk idealnya bobot itu dibuat sigma W sama dengan 1. Atau mungkin kalau persentase ya 100%. Alternatifnya ada 5, disimbolkan A ya, A1 sampai A5. A1 itu Doni, A2 adalah Dion, A3 adalah Dina, A4 adalah Dini, dan A5 adalah Danu. Nah, ini penilaian alternatif untuk setiap kriteria. Ini juga sudah saya bahas ya, pernah saya bahas. Jadi 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1 itu dari mana? Ini kita langsung masuk ke implementasinya. Kalau saudara mungkin belum jelas soal nilai-nilai yang ada di sini, nanti saya sarankan untuk melihat video saya sebelumnya.
Nah, kita langsung untuk bahas dari soal di atas. Yang pertama, kita lakukan pembentukan metrik keputusan X ya. Pembentukan metrik keputusan itu adalah nilai yang ada di dalam setiap alternatif dari masing-masing kriteria itu dipindahkan menjadi metrik. Ya, ini kita pindahkan ke sini. Nilainya kita pindahkan. X sama dengan 0,5, 0,8, 1, 0,21 ya, sesuai dengan data yang ada di dalam kriteria C1 sampai kriteria C5. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua ini adalah menentukan solusi rata-rata atau average solution. Ya. Nah, ini rumusnya. AVJ sama dengan sigma M di mana I sama dengan 1, XIJ dibagi M. Ya. Oke, M itu tadi adalah alternatif. Ya, alternatifnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai M ini nanti kita tuliskan nilainya adalah 5. Kalau alternatifnya 6 ya kita tuliskan 6, 10 ya kita tuliskan 10. Kemudian kita masukkan nilainya ya. XIJ ya, XIJ. Nah, kita masukkan untuk masing-masing kriterianya. Untuk kriteria yang pertama 0,5 ini ya, 0,5. Plus itu adalah simbol sigma ya, penjumlahan. Ditambahkan 0,8, ini 0,5 ini. Tambah 0,8, ditambahkan 1, ini 1, ditambahkan 0,2, ditambahkan 1. Ini kita jumlah, kemudian kita bagi. Sehingga ketemunya adalah 3,5 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,7. AV2 juga sama. Kita menghitung dari kriteria C2. Pembaginya tetap 5 ya. Ini datanya. Nah, ini datanya. Dari mulai 1 ditambahkan 0,7, tambahkan 0,3, tambahkan 1, tambahkan 0,7. Sehingga hasilnya adalah 3,7 dibagi 5. Ya, 0,4. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk kriteria C3 ini ya. Kemudian kriteria C4 dan kriteria C5. Ya. Sehingga kita ketemu nilai AV-nya adalah 0,7 dari kriteria C1, 0,74 kriteria C2, 0,6 kriteria C3, 0,7 kriteria C4 dan 0,9 adalah kriteria C5. Nah, nilai solusi rata-rata ini nanti yang akan kita gunakan pada tahap berikutnya. Jadi ini tahapan yang kedua ya. Jadi kita tentukan untuk menghitung solusi rata-rata. Tahap yang ketiga, menentukan jarak positif. Yang kita cari adalah PDE. PDE itu adalah jarak positif dulu. Kemudian nanti kalau sudah ketemu, baru kita akan mencari untuk jarak negatif. Nah, ini rumusnya. Yang pertama kita akan menghitung kriteria C1. Nah, tadi di awal sudah saya bahas mana yang termasuk kriteria benefit dan mana yang termasuk kriteria cost. Nah, kebetulan kriteria C1 ini termasuk kriteria benefit. Ya, sehingga nanti kita akan menggunakan rumus yang ada di sini. Nah, ini rumusnya. Kita cari nilai maksimum, ya nilai maksimumnya dari mana? 0 dan 0,5 dikurangi 0,7. 0,5 itu dari mana? 0,5 itu adalah XIJ, ini 0,5. Ya, ini 0,5. 0,7 dari mana? AVJ tadi sudah kita hitung, hasil AVJ untuk kriteria C1 adalah 0,7. Sehingga nanti nilai yang ada pengurang ini itu nanti nilainya adalah 0,7. Ya, 0,7. Semuanya 0,7. Nah, nilai yang ada di sini itu adalah nilai yang ada di dalam metrik keputusan untuk kriteria C1. Dibagi 0,7. 0,7 dari mana? 0,7 dari AVJ. Ya, AVJ ini. Jadi 0,5 dikurangi 0,7 dibagi 0,7. Sehingga hasilnya adalah negatif ya. 0,5 dikurangi 0,7 adalah min 0,2 dibagi 0,7.
Min 0,2 dibagi 0,7 hasilnya adalah min 0,286. Sehingga nanti kita bandingkan nilai maksimum dari 0 dan 0,286 adalah berapa, atau nilai tertingginya. Ya, karena ini negatif, maka kita nilai maksimumnya adalah 0. Jadi tahap ini nanti dicari nilai maksimumnya. Ya, nilai maksimumnya pembandingnya adalah 0. Dia lebih tinggi dari 0 atau lebih rendah. Kalau lebih tinggi dari 0 maka digunakan nilainya, ya seperti yang kedua ini. Tapi kalau lebih rendah dari 0, ya berarti minus. Itu nanti yang digunakan adalah nilai maksimum atau nilai tertinggi. Ya. Kemudian untuk yang PDE 11 berarti baris pertama kolom pertama, PDE 21 baris kedua kolom ke 1 ini ya. Kita masukkan nilainya 0,8. 0,8 ini adalah XIJ, kemudian 0,7 adalah AVJ yang ini ya. Kemudian dibagi 0,7 AVJ sama dengan 0,0143 ya. Kita cari nilai maksimumnya dari 0 dan 0,143. Nilai tertinggi mana? Nilai tertinggi adalah 0,143, sehingga kita tuliskan di sini adalah nilainya 0,143. Ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk 31 ya. Baris ketiga kolom pertama 4151, sehingga kita ketemu nilai yang ada di sini. Ya, ini sudah saya lakukan perhitungan. Nanti kalau terjadi ada selisih atau kesalahan, nanti saudara bisa menyampaikan untuk dilakukan koreksi. Ya. Jadi ini untuk menentukan rata-rata dari PDE. Berikutnya kita masuk ke kriteria C2. Kriteria C2 termasuk kriteria apa? Termasuk kriteria benefit. Kalau kriteria benefit berarti kita gunakan rumus yang ada di sini. Ya. Kita masukkan nilainya. Yang pertama kita masukkan dulu nilai XIJ-nya 1, 0,7, 3, 1, 0,7, 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7 ya. Kemudian kita masukkan nilai AVJ-nya. AVJ-nya berapa? AVJ-nya adalah 0,74. Kita masukkan semua 0,74, 0,74 ya, di sini. Kita masukkan. Kemudian kita lakukan perhitungan sama seperti yang tadi. Kita cari nilai maksimum dari 0 dan pembagian dari bilangan ini. Ya, nilai tertingginya 0,351. Kalau ini ada negatif berarti adalah nilai 0 yang digunakan. Nilai tertingginya 0,351 sama 0. Ini untuk kriteria C2. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk kriteria C3. Kriteria C3 tadi termasuk kriteria benefit. Maka kita gunakan rumus yang sama dengan kriteria 1 dan 2. Kita masukkan nilainya, ini nilainya 0,7, 1, 0,4, 0,5, 0,4. Kemudian kita masukkan nilai dari AV-nya 0,6, ya, ini kita masukkan nilainya. Kemudian kita lakukan perhitungan, ya, kita cari nilai maksimumnya, ya, kita cari nilai maksimumnya. Kemudian hasilnya adalah hasil nilai dari maksimum dari 0 dan nilai perhitungan XIJ dikurangi AV dibagi V. Ya, sehingga kita ketemu nilai yang ada di sini. Ya. Berikutnya untuk kriteria C4. Nah, ini kriteria C4 itu termasuk kriteria cost. Jadi untuk rumusnya juga beda. Kalau kriteria cost kita mengacu pada rumus yang ada di sini. Ya. Jadi kita masukkan nilai AVJ-nya. Kriteria C4 AVJ-nya berapa? 0,7. 0,7. Berarti kita masukkan semua. 0,7, ini 0,7. Kita masukkan semua. Baru kita masukkan nilai dari XIJ-nya 0,7, 0,5 berdasarkan data ini ya. 0,7, 0,9, 0,7. Nah, ini. Kita lakukan perhitungan, kita cari nilai maksimumnya sehingga kita ketemu nilai-nilai yang ada di sini. Untuk C5, kriteria C5 juga sama, ya juga sama. Ini kita gunakan untuk kriteria cost ya. Kita masukkan nilai-nilainya, ya, kita masukkan di sini. Kita hitung sehingga kita ketemu nilai yang ada di sini.
Nah, berikutnya data jarak positif dari solusi rata-rata atau PDA. Ini datanya seperti ini. Ini adalah perhitungan dari kriteria C1 sampai kriteria C5. Nanti data ini yang akan kita gunakan pada tahap berikutnya. PDA sudah, sekarang kita tentukan untuk jarak negatif, rata-rata negatif atau NDA. Nah, kita lakukan hal yang sama halnya pada saat kita menghitung nilai PDA. Jadi ini rumusnya. Kriteria C1 termasuk kriteria apa? Kriteria benefit. Nah, ini kita gunakan rumus. Jadi kayak dibalik ya, dibalik yang dari PDA dibalik menjadi NDA. Nah, ini. Kita masukkan data-data yang sama, langkah-langkahnya sama ya, seperti tadi pada saat kita menghitung PDA. Nanti kalau ada belum jelas nanti bisa ditanyakan ya untuk proses perhitungannya. Sehingga kita ketemu nilai NDA-nya adalah untuk kriteria C1 0,286, 0, 0,714 dan 0. Ya. C2 sama termasuk kriteria benefit. Ini rumusnya kita implementasikan ya, kita implementasikan ke sini. Ya. Kita lakukan perhitungan sehingga kita ketemu nilai-nilai untuk kriteria C2. C3 juga sama, termasuk benefit, ya kita implementasikan rumusnya, ya. Kemudian kita ketemu nilai dari NDA untuk kriteria C3. C4 tadi kriteria cost, maka rumus ini yang kita implementasikan. Ya. Tahapannya sama ya, seperti tadi. C5 juga sama, termasuk kriteria cost, kita implementasikan untuk perhitungannya. Berikutnya kita akan ketemu jarak negatif dari solusi rata-rata atau NDA. Ini nilai NDA berdasarkan perhitungan yang tadi. Nah, tahap yang keempat ini adalah menentukan jumlah terbobot dari PDA dan NDA atau NDA. Ya. Di sini rumusnya seperti ini rumusnya. Untuk mencari SPI dan untuk mencari SNI, ya, yaitu nilai terbobot dari PDA dan NDA. Nah, kita tampilkan di sini ya, kita tampilkan ini rumusnya. Yang pertama kita kalikan dulu WJ dikalikan dengan nilai PDA. Ya, WJ dikalikan PDA, ini perkaliannya nanti adalah seluruh alternatif ya. Nah, ini alternatif, saya garis seperti ini. Ini alternatif pertama. Kita kalikan dulu ini bobot dari C1, bobotnya adalah 0,3. Kita implementasikan 0,3. Ya, bobotnya ini kan bobotnya kan. Kita masukkan semuanya adalah 0,3. Kemudian sigma itu adalah penjumlahan, ya ini penjumlahan. Ditambahkan semuanya. Ya. Kemudian 0,3 dikalikan 00 dari mana? 0 dari data yang ini, PDA untuk alternatif 1. Ditambahkan 0,2. 0,2 dari mana? 0,2 adalah bobot dari kriteria C2. Ya, kita masukkan ke sini. Dikalikan 0,351. 0,351 dari mana? 0,351 dari sini. Ini. Ditambahkan 0,2. 0,2 dari mana? Bobot C3 dikalikan 0,167 dari mana? Dari data ini. Ditambahkan 0,15 dari bobot C4 dikalikan 0 itu adalah nilai dari PDA. Ditambahkan 0,15 ya ini bobot C5 dikalikan 0,111 ya. Ini kita kalikan dulu ya perhitungannya menggunakan kalkulator boleh atau menggunakan Excel. Nanti setelah video ini nanti akan saya bahas untuk proses perhitungannya menggunakan Microsoft Excel. Nah, ini. Ya, kita lakukan perhitungan sehingga kita ketemu nilainya adalah 0,120 219. Ya, ini nolnya kita sampaikan karena data dari Excel ya.
kita ambil 3 digit di belakang koma. Nih. Kita lakukan hal yang sama. Ini nilai-nilainya. Ini didapatkan dari mana? Data PDA dan data bobot. Ya. Kemudian untuk NDA-nya juga sama. Untuk jumlah terbobot dari NDA, ini kita masukkan 0,3 bobot C1, bobot C2, bobot C3, bobot C4, ya, bobot C5. Nah, ini. Kemudian nilainya dari sini kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah saya lakukan perhitungan. Nanti kalau terjadi selisih atau kekeliruan, nanti minta tolong saya untuk dilakukan koreksi. Ya, tapi sebelumnya sudah saya lakukan perhitungan dulu. Nah, kita ketemu nilai dari jumlah terbobot dari PDA atau NDA. Nah, ini nilai untuk PDA, untuk SP-nya ya, jumlah bobot terbobot SP, ini untuk nilai SN. Kemudian yang kelima adalah melakukan normalisasi nilai SP atau SN. Ini rumusnya. Kita masukkan aja, ini nilai SP-nya 0,120 ya. Dibagi nilai maksimum dari SPI. Nilai maksimum itu berarti nilai tertinggi dari data yang ada di sini. Nah, ini data yang tertinggi. Ini nilai tertingginya yang mana? Ya. 0,120, 219, 129, 104, 129. Ini nilai tertingginya. Berarti semua pembaginya nanti adalah 0,219. Ya. Yang ini juga sama. Nilai tertingginya dari mana data ini yang tertinggi? Yang tertinggi adalah 290. Berarti nanti pembaginya adalah 290. Baru kita masukkan nilainya. 0,120 dari mana? Dari ini. 0,219, 0,129 dan seterusnya, sehingga kita ketemu untuk normalisasi nilai. Ini nilainya untuk jarak yang positif dan jarak yang negatif. Ini nilainya. Untuk pembagian biasa ya, saudara bisa lakukan pembagian, bisa menggunakan kalkulator atau Excel. Saya sarankan menggunakan Microsoft Excel ya untuk melakukan perhitungannya. Baru nanti bisa diimplementasikan di program. Ini hasil normalisasinya. Ya, setelah kita lakukan perhitungan, ini hasilnya. Nah, yang tahap ke-6 yaitu menghitung nilai skor penilaian atau AS. Ini rumusnya. Kemudian kita implementasikan. AS itu diperoleh dari setengah, ya, setengah. Kemudian dikalikan dari nilai NSPI dan NSNI. Kita masukkan nilainya 0,549 ini ditambahkan 0,705 nilai NSP dan nilai NSN ya, 0,705. Ditambahkan kemudian dikalikan setengah sehingga kita ketemu nilainya adalah 0,627, 0,953, 0,445, 0,236 dan 0,631. Ini hasil dari perhitungan untuk skor penilaian. Nah, kalau sudah kita lakukan perenggangan alternatif, ini nilainya tadi. Karena tadi yang dicari 2, kita cari nilai yang terbesar. Yang terbesar pertama adalah A2, ini yang 1. 0,953 ini yang kedua. Sehingga kesimpulannya nilai terbesar ada pada A2 0,953 dan A5 0,631, sehingga Dion dan Danu adalah alternatif yang terpilih sebagai alternatif terbaik, atau dengan kata lain Dion dan Danu terpilih untuk posisi operator mesin. Nah, itu tadi penjelasan tentang metode EDAS. Jadi mungkin penjelasan saya agak kurang terlalu detail ya, tapi saya yakin kalau saudara sudah melihat video saya dari mulai metode SAW sampai yang terakhir, itu kalau saudara sudah menguasai, saya kira gampang untuk mengimplementasikan ya, atau kita belajar tentang metode EDAS. Nah, ini termasuk kategori metode yang baru ya, jadi mungkin di dalam penelitian juga masih
masih belum banyak, jadi mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif ya untuk tugas akhir atau untuk penelitian. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Ini ada 5 dari jurnal internasional. Nanti linknya bisa saya berikan di YouTube ya. Novel EDAS Approach dan seterusnya. Ini yang tadi MISRA ya. Kemudian multi kriteria inventory ya. Ini dari Gorabre tadi. Kemudian ada prioritization ya. Ini dari Pamucar ya, dan lain-lain. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari metode EDAS. Seperti biasa, kalau ada yang belum jelas atau yang mau ditanyakan, bisa melalui grup WA, ada di mata kuliah sistem pendukung keputusan, atau mungkin bisa di e-learning, atau bisa di kolom komentar di video ini. Baik, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.